Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah antar kami yang musola Jalan Bintang nomor 6 ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat sehingga jelas kerajaan langit, jelas kerajaan bumi, dan jelas kemana kami hendak melakukan, jelas untuk apa menjadi hidup kita. Salawat dan salam pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini adalah malam ke-9. Jadi kita akan bahas juz 9. Kebetulan pada malam ini Dr. Ihsan hadir karena Dr. Ihsan juga malam ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Ihsan dan anak-anak. Pada juz ke-9 ini mencakup bagian dari surat Al-A'raf ayat 88 sampai 206 dan surat Al-Anfal ayat 1 sampai 20. Dalam juz ini berisi kisah para nabi, peringatan bagi kaum yang membangkang, serta ajaran tentang jihad dan kemenangan dalam Islam. Para pemirsa yang berbahagia, kita mulai surat Al-A'raf ayat 88 sampai 206, kisah para nabi dan pelajaran dari kaum yang dibinasakan. Pertama kita lihat kisah Nabi Shu'aib. Kaumnya yaitu penduduk Madian menolak dakwahnya, melakukan kecurangan dalam perdagangan. Akibatnya kaumnya ini dihancurkan oleh gempa bumi yang dahsyat. Dan peringatan bagi kaum yang membangkang ayat 100 sampai 126. Allah menegaskan bahwa kaum yang menolak Rasul mereka akan mengalami kehancuran, dan itu pasti terjadi. Kemudian kisah Nabi Musa dan Fir'aun ayat 127 sampai 149. Di sini dalam Al-Quran menceritakan bagaimana Bani Israel ditindas oleh Fir'aun. Mukjizat Nabi Musa dan bagaimana Fir'aun akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan juga tentang pembuatan anak sapi oleh Bani Israel 150-162. Yaitu setelah Nabi Musa pergi ke Sinai, kaumnya membuat patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, sehingga mereka dihukum. Hukum Islam
Menutup surah 163 sampai 206 menjelaskan larangan melanggar aturannya, pentingnya mengikuti petunjuknya, serta keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Para pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan dengan surat Al-Anfal ayat 140. Di sini dijelaskan bagaimana hukum perang dan kemenangan Islam, dan bagaimana pembagian harta rampasan perang. Harta rampasan perang atau disebut dengan ghanimah harus dibagikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian di sini juga diterangkan kisah perang Badar, diterangkan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy, Allah menurunkan malaikat untuk membantu orang muslim. Kemudian di sini juga akan peringatan kepada orang kafir, orang yang menolak Islam akan mendapat hukuman Allah. Sedangkan kaum muslim diperintahkan untuk tetap teguh dalam keimanan dan jihad. Para pemirsa, dapat kita simpulkan pada juz ke-9. Juz ke-9 ini menekankan betapa pentingnya menaati Allah dan Rasulnya, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, dan yang dihancurkan karena kedurhakaan mereka. Selain itu, dijelaskan pula hukum-hukum tentang perang dalam Islam, termasuk mengenai harta rampasan perang, keutamaan perjuangan di jalan Allah. Kita berbahagia, dalam juz ini kita lihat uraikan kisah Nabi Musa panjang lebar. Nabi Musa adalah salah satu nabi besar yang diutus kepada Bani Israel. Kisah Nabi Musa banyak disebut dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Qasas, dan lainnya. Para pemirsa, kelahiran Nabi Musa dan mukjizat di Sungai Nil. Nabi Musa lahir di Mesir saat Fir'aun mengeluarkan perintah membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel karena dia takut kehilangan kekuasaannya. Ibu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menanyutkan bayi Musa ke Sungai Nil dalam sebuah peti. Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia, kemudian mengadopsinya dan merawatnya di istana. Dan Asia adalah wanita pilihan Allah, jamin masuk surga. Nabi Musa dalam perjalanannya membunuh seorang Mesir. Ada takut di hatinya, Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Ketika dewasa, Nabi Musa tanpa sengaja membunuh seorang warga Mesir yang sedang menindas seorang Bani Israel. Karena takut dihukum, Nabi Musa melarikan diri ke negeri Madian.
negeri Madian, Nabi Musa menolong dua wanita yang kesulitan memberi minum ternak mereka. Ayah dua wanita itu Nabi Shu'aib adalah seorang lelaki yang saleh di Madian. Menikahkan putrinya dengan Musa dan mempekerjakan Nabi Musa selama 8 tahun. Pemirsa yang berbahagia, kisah selanjutnya wahyu di Bukit Tursina dan tugas kenabian. Setelah bertahun-tahun di Madian, Nabi Musa kembali ke Mesir bersama keluarganya. Dalam perjalanan, Nabi Musa melihat api di Bukit Tursina dan mendekatinya. Di sini Allah berbicara langsung kepadanya dan mengangkatnya sebagai nabi. Allah memberikan dua mukjizat. Yang pertama, tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Kedua, tangan yang bercahaya putih tanpa penyakit. Berikutnya, bagaimana cerita Nabi Musa menantang Fir'aun. Nabi Musa diperintah berdakwah kepada Fir'aun agar menyembah Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Fir'aun menolak dan mengumpulkan para penyihir yang terbaik untuk melawan Musa. Dengan izin Allah, Nabi Musa berubah menjadi ular besar menelan sihir mereka. Para penyihir pun beriman kepada Allah, tetapi Fir'aun malah menyiksanya. Fir'aun tetap membangkang meskipun Allah menurunkan berbagai bencana seperti banjir, belalang, kutu, kata, dan darah. Nabi Musa akhirnya memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengejar mereka dengan pasukan yang besar. Allah membelah Laut Merah sehingga Musa dan pengikutnya bisa menyeberang dengan selamat. Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan tengah laut. Memang hidupnya Fir'aun bertobat dan minta ampun, tapi waktu itu nyawanya telah sampai tenggorokan sehingga tobatnya tidak diterima. Pemirsa yang berbahagia, setelah selamat, Bani Israel justru menyembah patung anak sapi dan Samiri. Nabi Musa marah mengingatkan mereka agar bertobat. Allah memberikan wahyu berupa kitab Taurat di Bukit Tursina. Bani Israel terus saja membuat dosa dan sering melanggar dan menentang perintah Allah. Para pemirsa berbahagia, akhir hidup Nabi Musa yang memimpin Bani Israel menuju tanah suci Palestina, tetapi mereka menolak berperang melawan penduduk. Akibatnya mereka dihukum tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Musa meninggal sebelum mencapai tanah suci dan kepemimpinan dilanjutkan oleh Nabi Yusuf. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Musa? Yang pertama, kepercayaan kepada Allah, seperti ibunya yang mengajarkan Musa ke sungai dengan keyakinan yang penuh kepada Allah. Yang kedua, kesabaran dalam dakwah. Nabi Musa menghadapi banyak ujian dalam berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Yang ketiga, kebesaran Allah,
mukjizat seperti belah laut merah menunjukkan kekuasaan Allah. Yang keempat, bahaya kesombongan Fir'aun yang angkuh akhirnya dibinasakan oleh Allah. Yang kelima, ketaatan kepada Allah. Bani Israel sering membangkang, akibatnya mereka dihukum dengan kesesatan di pasir. Itulah kira-kira Nabi Musa yang bisa kita petik dari ini.